Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juni Satriana, SPDGR, CGP Angkatan 7, TK Fatimah 5, Palembang, dengan fasilitator Julita Sambeka, SPD, dan pengajar Bayumi SE, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual berdasarkan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar, serta implementasinya di sekolah saya. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan pendidikan, yaitu menentukan segala kodrat yang ada pada anak didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Terdapat 3 pokok pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak didik, yaitu anak dapat memenuhi kebutuhannya dengan mendapatkan pendidikan pembelajaran berpusat dengan anak didik yang berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak sehingga anak merasa nyaman dan bahagia dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, pendidik menuntun kodrat anak, yaitu kodrat keadaan yang terbagi menjadi 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa jika sebagai guru harus membekali keterampilan kepada anak didik sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang yang kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. 3. Trilogi pendidikan. Ingarso Suntolodo. Di depan memberi teladan. Guru harus dapat memberikan keteladanan pada anak baik berperilaku atau berkata, baik di rumah ataupun di sekolah, seperti harus bersikap sopan santun, disiplin. Ing Madyo Mangun Kusumo. Di tengah membangun keinginan, guru harus menuntun anak didik untuk berprestasi, baik dan bermanfaat bagi orang lain, seperti membimbing anak untuk melakukan nilai kebaikan, membimbing anak untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Seorang guru sebaiknya memberikan dorongan supaya dapat memotivasi anak didik, seperti membangun kepercayaan diri anak didik untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Implementasi di sekolah. Menuntun anak didik dengan bakat, minat, dan juga potensi yang ada pada anak didik serta kebutuhan anak didik melalui bimbingan, literasi, kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kegiatan pembelajaran. Pendidik melakukan perencanaan pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik anak didik serta mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata sehingga lebih bermakna dan menyenangkan bagi anak didik. Lalu dapat melakukan kegiatan pembiasaan karakter. Pendidik tidak hanya sebagai penuntun anak untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi anak yang dimilikinya, akan tetapi pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti yang baik kepada anak didik. Tantangan yang dihadapi di sekolah ataupun di kelas, yaitu 1. Kurangnya pemahaman yang mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan hanya tanggung jawab di sekolah,
namun juga alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengarahan dari orang tua. Yang kedua, tuntutan orang tua dalam pendidikan di sekolah hanya menekankan aspek perkembangan kognitif saja, tanpa melihat kemampuan yang dimiliki anak, bakat, minat yang berbeda-beda. Yang ketiga, pendidik harus lebih terbuka dengan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga dapat menuntun anak ke arah yang positif. Lalu, solusi yang dapat diterapkan. 1. Sekolah menyelenggarakan pendidikan orang tua atau kegiatan parenting sekaligus menyelesaikan pemikiran, pemahaman tentang anak didik. Yang kedua, melakukan program pertemuan orang tua dan guru seperti persatuan orang tua murid. Yang ketiga, pendidik senantiasa mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti diklat, workshop, webinar, seminar. Sampai di sini perjumpaan kita semua.